Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang perkembangan WiFi yang meliputi pengertian WiFi, sejarah WiFi, cara kerja WiFi, kekurangan WiFi, dan kelebihan WiFi yang disusun oleh Lindawati NIM 2006311000099 dan Hanif Dwi Fahrudin NIM 2006311000128. Berikut adalah penjelasannya. Perkembangan WiFi. Sebelum kita tahu perkembangan WiFi, kita harus tahu mengenai WiFi itu sendiri. WiFi, apa itu WiFi? WiFi merupakan kependekan dari Wireless Fidelity. Wireless adalah teknologi tanpa kabel, yang artinya melakukan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media perantara pengganti kabel. Tidak menggunakan kabel sama sekali. Terus sejarah perkembangan WiFi. Pertama kali muncul pada akhir 1970-an, IBM mengeluarkan percobaan dengan merancang WLAN dengan teknologi IR dengan perusahaan lain. Tetapi di sini tidak memenuhi standar IEE 802.11 MB per second. Lalu baru pada tahun 1985 menetapkan peta industrial, saintifik dan medis, yaitu 902 sampai 928 MHz, 2400 sampai 2483,5 MHz dan 5725 sampai 5850 MHz. Tidak terlisensi juga, sehingga WLAN komersial memasuki tahapan serius. Kemudian pada tahun 1900 WLAN dapat dipasarkan dengan produk yang menggunakan teknik spektrum. Lalu pada tahun 1997, sebuah lembaga independen bernama IEEE membuat spesifikasi atau standar WLAN pertama adalah kode 800,11. Peralatan yang sesuai standar 800,11 dapat bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan kecepatan transfer teoritis maksimal 2 MB per second. Nah, selanjutnya pada bulan Juli 1999, IEEE mengeluarkan spesifikasi baru bernama 11B kembali. Teori kecepatan transfer data dapat mencapai maksimum 11 MB per second. Salah satu kekurangan dari 11B ini adalah peralatan wireless yang bekerja pada frekuensi ini adalah potensi gangguan dengan cordless phone, microwave oven, atau peralatan lainnya yang menggunakan gelombang radio pada frekuensi yang sama. Lalu pada tahun 2002, IEEE membuat spesifikasi terbaru, yaitu menggabungkan kelebihan dari 11B dan 11A, yang kemudian menjadilah 11G dengan frekuensi 2,4 GHz dan kecepatan transfer data sampai 54 MB per second. 11G ini kompatibel dengan 11B sehingga mereka itu dapat saling berkomunikasi, bersinambung. Contohnya, jika sebuah komputer itu menggunakan jaringan kartu 11G dapat memanfaatkan akses point 11B ataupun sebaliknya, seperti itu. Lalu yang terakhir tahun 2006, teknologi 11N atau dikenal dengan 802,11N itu dikembangkan dengan menggabungkan 11B dengan 11G. Teknologi yang dikenal dengan istilah MIMO. MIMO itu merupakan teknologi terbaru WiFi
yang dibuat berdasarkan spesifikasi Pre 802,11n. Nah, standarisasi Wi-Fi. Standarisasi itu memiliki 4 variasi dari 802,11, yaitu ada 802,11a, 11b, dan 11g, dan juga 800,11n. 800,11a itu perangkat yang memungkinkan untuk pengiriman data mencapai 54 MB per second dan beroperasi pada frekuensi 5 GHz. Standar ini bisa menjangkau jarak maksimum 150 kaki atau 40,7 meter. Selanjutnya 11B. 11B ini merupakan produk pertama Wi-Fi. 11B bisa beroperasi dengan frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan maksimum 11 MB per second. Dan perangkat ini dapat menjangkau jarak maksimum 300 kaki atau 91 meter. Lalu 11G. 11G kecepatannya sama dengan 11A, yaitu 54 MB per second, namun beroperasi pada frekuensi 2, GHz sama dengan 11B. Nah, kalau 11G ini memiliki jangkauan maksimum itu 300 kaki atau 91 meter. Lalu 11N. 11N ini merupakan standar nirkabel baru yang memiliki bandwidth mencapai 540 MB per second dengan frekuensi 2,4 GHz ataupun 5 GHz. Jarak maksimum jangkauan bisa mencapai 984 kaki atau 250 meter. Nah, ini merupakan tabel spesifikasi dari Wi-Fi. Lalu kelebihan dari Wi-Fi sendiri itu memiliki kecepatan internet yang tinggi, terus biaya penggunaan yang lebih murah dibanding operator seluler, terus juga mempermudah berbagai aktivitas dan pekerjaan online, terus juga penggunaan listrik yang kecil, terus yang terakhir mendukung banyak perangkat pintar seperti Android, laptop, dan sebagainya. Lalu selain kelebihan, di sini juga ada kekurangan dari Wi-Fi. Kekurangan dari Wi-Fi itu ialah biaya peralatan cukup mahal, delay cukup besar, kapasitas jaringan mempunyai keterbatasan spektrum pita frekuensi, tidak dapat diperlebar. Dan yang terakhir kerahasiaan. Yang dimaksud kerahasiaan di sini itu kerahasiaannya itu tidak bisa dijamin seperti itu. Cukup sekian penjelasan mengenai perkembangan Wi-Fi dari tahun ke tahun, yang dalam artian Wi-Fi semakin kesini teknologinya semakin kecepatan ataupun frekuensinya itu semakin menambah daripada tahun-tahun sebelumnya. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.